Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kebetulan saya diamanahkan sekolah untuk membuka kelas daring untuk matematika, karena untuk matematika umum itu yang akan mengajar ada 2 orang. Yang pertama adalah Ibu Suprapti, SPD MPD, yang akan mengajar kelas 12 IPA 1, IPA 2, dan IPA 3. Kemudian untuk kelas 12, IPA 3, IPA 4, IPA 5, IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan IPS 4, saya yang dimanahkan untuk mengajar di kelas itu. Mungkin anak-anak sekalian belum pernah melihat saya ataukah belum pernah tidak mengenal saya. Untuk itu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muska Haryana, SPD. Mungkin pernah lihat saya tapi tidak tahu saya punya nama. Biasa juga dipanggil teman-teman dengan Ibu Muska. Ya. Pada kesempatan kali ini di kelas 12 IPA ataupun IPS matematika wajib, kita akan mempelajari 2 bab. Yang pertama adalah dimensi 3 atau dimensi ruang. Kemudian bab kedua adalah statistika. Jadi kompetensinya untuk matematika baik IPA maupun IPS itu sama ya. Jadi penguasaan materi yang ada di IPA maupun materi yang ada di IPS itu yang diajarkan oleh kami itu sama kompetensinya. Jadi jangan dibilang bahwa matematika IPS itu tidak sama kompetensinya dengan matematika IPA. Karena biasanya kelas IPS menganggap bahwa matematika yang diajarkan itu lebih mudah ketimbang matematika yang diajarkan di kelas IPA. Jadi itu anggapan yang salah ya. Jadi kompetensinya itu sama. Kompetensi yang kalian harus kuasai itu harus sama. Jadi kalian bisa belajar untuk sumber-sumber belajar itu ada nanti materi yang bisa kami lempar ke classroom. Juga kalau kita mau lebih paham tentang materi ini, terutama dimensi 3 ini, karena materi yang agak sangat rumit. Kalau tidak ada papan tulis di sini, hanya menjelaskan kayak bagaimana, ini susah untuk kalau hanya sekedar PowerPoint yang kita bahas. Dan kalau anak-anak sekalian mau memperdalam materi, itu ada aplikasi Ruang Guruku. Itu sangat membantu sekali untuk menguasai mata pelajaran matematika. Karena di situ ada caranya, ada pembahasan soal yang bisa kalian pakai untuk mengukur tingkat kemampuan kalian menguasai materi tersebut. Itu. Jadi
Jangan menganggap bahwa matematika itu pelajaran yang susah ya. Jangan menganggap seperti itu, karena sebenarnya matematika itu adalah kalau kita sering berlatih, kalau kita sering mengerjakan soal, matematika itu mudah dan sangat menantang sekali buat anak-anak yang mau berpikir secara keras. Jadi itu. Kemudian kita lanjut ke materi. Jadi materi itu ada materi pertama yang akan kita bahas adalah materi dimensi 3, di mana materi dimensi 3 itu kita akan berbicara tentang bangun ruang. Biasa lihat bangun ruang ya, apa-apa yang biasanya kita pikirkan tentang bangun ruang. Jadi ini adalah salah satu bangun ruang dan akan banyak kita bahas di dimensi 3, yaitu kubus, balok. Ada balok, saya tidak bawa alat peraganya. Kemudian ada limas. Jadi yang dimensi 3 ini untuk yang kelas 3 yang dibahas itu seputar kubus, balok, dimensi 5 segi 3 dan 5 segi 4 ya. Nah, kita bahas dulu ini ini kubus ya. Kubus yang kita harus tahu di dimensi 3, harus tahu bedakan apa itu titik, apa itu garis, dan apa itu bidang ya. Jadi ini sebenarnya bagus kalau ada Bu Parpidi, yang kotak baru ada tulisannya kubus. Ini sebenarnya saya perlu papan tulis ini untuk menjelaskan kubus ini, karena kalau gini mungkin kalian agak kurang mengerti. Tapi oke lah, karena kan kita baru juga pembahasan ini, jadi cukup bisa, yang penting bisa kalian mengerti dulu. Jadi misalkan ada titik, ini titik A, di sini titik A, titik B, titik C, titik D, kemudian titik E, titik F, titik G, dan titik H. Saya ada papan tulis kah? Jadi ada beberapa titik dalam kubus. Jadi kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Spiral. Nggak penggaris. Ya, ini. Jadi di dimensi 3 ini ada titik.
Jadi ini ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi ini titik. Jadi ada berapa titik yang ada di dalam tubuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 titik. Habisnya. Kemudian garis. Garis itu disebut sisi garis atau rusuk. Bisa dibaca tulisan saya? Bisa Iya Bu, bisa. Bisa, ya? Jadi namanya ini Bisa, Bu. garis Iya. AB, Iya. garis AB atau disebut sebagai rusuk ya. Jadi kalau ada di buku itu ada yang menggunakan kata sisi atau ada yang menggunakan kata rusuk. Jadi bisa salah satunya. Yang sampai kau bingung apa itu sisi, apa itu rusuk. Jadi rusuk garis, sisi sama. Tapi biasanya kalau di dimensi ruang biasanya kita pakai sisi dengan rusuk. Jadi ya, BC, kemudian CD, kemudian EF, kemudian BC, CD, AD, EF, FG, IH, kemudian HE. Jadi penulisan untuk ini kubus ya, jangan acak-acakan. Jadi ini dulu A dulu, baru B di sini, baru C di sini, baru D di sini. Nah, ini namanya sisi alas. Kemudian E, F, G, H, ini namanya sisi tas atau tutup. Kemudian bidang. Bidang. Ini namanya bidang. Ini bidang ini. Satu bidang namanya. Kalau di kubus yang ini, ini namanya satu bidang. Jadi ini satu bidang. Biasa ya, bisa kelihatan ya. Ini satu bidang, ini satu bidang, ini satu bidang, bidang bawah dan bidang atas. Nih. Jadi ada berapa bidang pada kubus? Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bidang pada kubus. Bisa ya? Pada permukaan kubus. Kalau dituliskan, ini bidang alas A, B, C, D. Kemudian bidang atas E, F, G, H. Kemudian bidang samping B, C, F, G. Kemudian bidang samping kiri A, D, E, H. Kemudian depan A, B, F, E. Kemudian samping yang belakang C, D, G, H.
Mantap. Sudah bisa bedakan titik, garis, atau rusuk, atau sisi, atau bidang? Ada yang mau bertanya? Sudah itu. Ada yang mau bertanya untuk ini? Ya. Ada yang mau bertanya? Buku. Hitung dulu deh materinya deh. Nah, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Nanti materi selanjutnya kita akan membahas tentang diagonal bidang, diagonal ruang, kemudian mencari titik pada garis, titik pada bidang, kemudian mencari titik bidang dengan bidang. Ada pertanyaan untuk ini? Silahkan dikuasai. Oh, jangan deh, hapus itu besok ke sana. Mau ditulis dulu, Bu. Siapkan tuh. Sehari di rumah. Gimana caranya? Iya, kita masih Nggak bisa, patut ke dia yang mana sekarang. Oh gitu ya kan? Iya, Si mungkin. iya. Ini yang hadir ini. Iya.
itu orang maksudnya keluar dari rapat. Keluar dari anak. Terus itu anak. Sudah ya? Sudah? Itu anak keluar. Sudah? Saya mau, ya oke, saya udah Bu. Tugas di rumah nanti kalian nanti tugasnya bisa dikirim melalui WA. Dan jangan lupa setiap kali pertemuan kalian harus absen. Jangan sampai kalian masuk di sini baru kalian tidak mengabsen, dianggap tidak hadir. Satu lagi, berapa lagi? Masih menang jelas kayaknya. Ya betul sih guys, sudah. Jadi ada apa? Tugas kalian ini saya sudah ganti nama dari kubus ini. Silakan kalian cari titik isi dan dalamnya. Cari titik isi sisi kemudian bidang untuk tugas di rumah. Mohon maaf. Jadi Kelihatan ya. Bu. Tidak kelihatan. Angka itu. Sudah kalian lulus kan? Selesai? Sudah lulus kan? Selesai Resa sudah.